Analisis lengkap laga, Malut United vs Semen Padang, tanggal 26 Oktober tahun 2025. Pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober tahun 2025 malam WIB, Malut United menjamu Semen Padang dalam lanjutan kompetisi BRI Super League di Stadion Gelora Kieraha, Ternate. Berikut adalah analisis dari berbagai aspek pertandingan ini. Hasil dan momen kunci. Skor akhir, Malut United 1-0 Semen Padang. Gol tunggal dicetak lewat penalti oleh Tirone Del Pino pada menit ke-77. Semen Padang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-41 karena kartu merah yang diterima oleh Rosat Setiawan setelah menerima kartu kuning kedua. Susunan dan taktik kedua tim. Malut United formasi 4-3-3 pelatih Henry Susilo. Penjaga gawang, Angga Saputro. Lini belakang, Yance Sayuri, Nilsen Junior, Gustavo Franca, Igor Inocencio. Gelandang, Bimar Angulo, Rido Syuhada, Tirone Del Pino. Penyerang, Yakob Sayuri, David da Silva, Ciro Alves. Taktik yang tampak, Malut bermain ofensif dengan 3 penyerang, namun juga cukup sabar karena gol baru datang melalui penalti pada babak kedua. Semen Padang formasi 4-3-3 pelatih Dejan Antonik. Penjaga gawang, Arthur Augusto. Lini belakang, Zidane Afandi, Rui Rampa, Angelo, Leo Guntara. Gelandang, Alhasan Wakaso, Rosat Setiawan, Pedro Matos. Penyerang, Cornelius Stuart, Bruno Gomez, Armando Oropa. Taktik, ingin menyerang lewat kombinasi penyerang dan lini tengah, namun kartu merah menjadi pukulan mental dan taktis. Kekuatan dan kelemahan masing tim. Kekuatan Malut United. Dominasinya saat babak kedua, mampu mengendalikan tempo setelah Semen Padang menurun secara jumlah pemain. Pemanfaatan momen penalti oleh Tirone Del Pino menunjukkan mental yang terjaga dalam tekanan. Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan motivasional. Kelemahan Malut United. Gol sulit dicetak hingga menit ke-77 menunjukkan bahwa mereka terkadang kesulitan menembus pertahanan lawan. Ketergantungan pada satu momen penalti untuk mencetak gol bisa menjadi risiko bila menghadapi lawan yang lebih disiplin. Kekuatan Semen Padang. Sebelum kartu merah, mereka memiliki pembentukan 4-3-3 yang cukup seimbang, dengan pemain seperti Wakaso dan Pedro Matos yang bisa menghubungkan lini tengah dan depan. Berani dalam taktik menyerang. Kelemahan Semen Padang. Kehilangan satu pemain sejak menit ke-41 secara signifikan melemahkan struktur bertahan dan transisi. Saat tertinggal jumlah pemain, sulit untuk mempertahankan intensitas dan mengimbangi lawan. Poin dan posisi di klasemen makin terancam akibat performa buruk. Dampak pada klasemen dan momentum. Dengan kemenangan ini, Malut United naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 17 poin dari 9 pertandingan. Sementara itu, Semen Padang makin terbenam di dasar klasemen dengan hanya 4 poin dari 9 laga. Momentum bagi Malut United, kemenangan penting ini bisa menjadi titik balik untuk menanjak ke atas. Untuk Semen Padang, perlu evaluasi besar karena performa dan kondisi tim termasuk kartu merah merugikan. Catatan penting dan tip taktis. Kartu merah Rosat Setiawan menjadi titik balik besar, yang awalnya bisa jadi pertandingan terbuka berubah menjadi dominasi Malut setelah itu. Penalti sebagai satu-satunya gol menunjukkan bahwa pertahanan Semen Padang cukup solid hingga babak kedua,
namun keruntuhan setelah kartu merah membuat mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Malut United harus menjaga kesinambungan performa dan meningkatkan kreativitas menyerang agar tidak bergantung hanya pada penalti atau momen tunggal. Semen Padang perlu memperkuat kedisiplinan, hindari kartu merah, memperbaiki transisi saat lawan bermain ofensif, dan memperdalam skema taktik ketika bermain dengan 10 man. Kesimpulan, laga ini menunjukkan bahwa kemenangan bisa datang dari pengambilan peluang tepat penalti, plus pengelolaan tim yang baik setelah keuntungan jumlah pemain. Malut United memanfaatkan momen ini dengan baik, sementara Semen Padang harus menghadapi konsekuensi kehilangan pemain dan menurunannya performa. Untuk musim ini, kemenangan ini menjadi kunci bagi Malut United dalam upaya naik ke posisi lebih tinggi, sedangkan Semen Padang harus segera bangkit untuk keluar dari zona bahaya.